Kalian suka makan fried chicken, makan burger, atau suka makan rendang, atau mungkin suka makan nugget? Jika iya, kalian adalah pembunuh. Itulah yang dikatakan sebuah aktivis yang sering disebut dengan vegan, sebuah komunitas yang anti daging dan anti eksploitasi hewan. Karena menurut mereka, semua hewan layak hidup normal seperti manusia. Loh, maksudnya gimana? Jadi inilah vegan, aktivis makhluk hidup yang justru dibenci banyak orang. Dan selamat datang di segmen Nyatanya metode vegan atau ya anti makan daging itu sudah ada sejak tahun 500 sebelum Masehi, di mana terdapat seorang filsuf Yunani yang memiliki kepercayaan kalau manusia akan bereinkarnasi dan hewan bisa saja memiliki jiwa seorang manusia di dalamnya, sehingga bagi dia memakan daging adalah sebuah kejahatan. Belum lagi vegan juga merupakan sedikit ajaran dari Jainisme, Buddhisme, dan Hinduisme, yang pada dasarnya vegan bukan hanya sekedar metode pola makan, tetapi juga memiliki dasar kepercayaan dan moral. Tapi semua itu mulai bertransisi pada tahun 1944, di mana Donald Watson, seorang tukang kayu dari Inggris, mulai mengumpulkan orang-orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya, yaitu anti makan daging dan eksploitasi hewan. Donald Watson sendiri menganut vegan karena trauma masa kecilnya melihat babi yang sedang disembelih. Dan pada saat itu, Donald Watson bahkan tidak senang dengan para vegetarian karena memang vegetarian masih mentoleransi terhadap telur dan susu. Yang akhirnya Donald mengajak perkumpulannya untuk membuat sebuah organisasi yang mutlak menolak eksploitasi hewan, mulai dari makanan, pakaian, dan lain-lain, termasuk telur dan susu, yang intinya bebas produk hewani lah. Akhirnya lahir sebuah istilah yaitu vegan, yang mengambil 3 huruf depan dan 2 huruf belakang kata vegetarian, yang memiliki arti awal dan akhir dari vegetarian, yang berlanjut akhirnya di mana mereka menerbitkan sebuah majalah pertama yang berjudul The Vegan News, yang isinya merupakan panduan-panduan untuk menjadi seorang vegan, seperti tutorial hidup tanpa makan daging, tanpa susu, dan mengajarkan kalau menjadi vegan adalah upaya untuk membebaskan hewan dari eksploitasi manusia. Dan ya, di majalah ini sebenarnya tidak ada maki-makian kepada para pemakan daging ataupun non-vegan. Di masa ini vegan hanyalah sebuah komunitas yang sehat-sehat aja. Donald Watson menciptakan kata vegan dengan tenang di tengah kecamuk Perang Dunia II pada saat itu, yang tujuannya adalah edukasi dan kasih sayang. Tapi sayangnya dia tidak pernah menyangka bahwa 80 tahun kemudian nama yang dia ciptakan akan dirusak oleh aktivis-aktivis yang anarkis. Semua berubah ketika vegan sudah digunakan bukan hanya dari moral dan kepercayaan, melainkan senjata untuk memberikan perlawanan terhadap korporasi makanan seperti McD, KFC, dan lain-lain. Dari sini vegan yang awalnya merupakan tren pola hidup yang berdasarkan moral dan kepercayaan masing-masing, sekarang justru malah berfokus pada hak asasi hewan atau animal rights, yang akan terus membela mati-matian kehidupan hewan. Masalahnya, dengan fokus seperti ini, penganut vegan sudah tidak diisi oleh orang-orang yang toleran, melainkan orang-orang yang agresif, dan gak jarang ada beberapa oknum yang kadang menggunakan vegan hanya untuk melawan paham politik tertentu saja, yang berujung komunitas vegan berubah menjadi komunitas yang semakin toksik. Mereka tidak lagi memberikan toleransi, dan justru sekarang mereka benar-benar mengecam orang-orang yang non-vegan atau ya pemakan daging yang normal lah. Cara mereka mempromosikan vegan pun terkesan semakin gila, melakukan aksi-aksi random seperti demo di restoran fast food, marah-marah ke orang yang lagi makan di restoran, atau bahkan demo ekstrim yang entah itu berhubungan dengan ketelanjangan ataupun gore seperti komik-komik kampanye vegan yang konsepnya sadis dan tidak bermoral ini. Semua itu dilakukan untuk mengecam orang-orang yang non-vegan agar mereka merasa bersalah, yang berujung banyak masyarakat
yang malah tidak respect dengan komunitas vegan, karena semua yang dilakukan aktivis vegan ekstrim ini hanyalah backfire effect, dimana ketika kita semakin memaksa orang tentang sebuah hal atau sebuah ide, otak mereka justru akan semakin menolak hal atau ide tersebut. Di kasus ini, semakin para aktivis mengecam non-vegan dengan kasar, makin orang-orang malah bereaksi dengan sengaja makan daging lebih banyak atau malah mengejek aktivis vegan tersebut sebagai bentuk perlawanan, karena kita sebagai individu merasa otonomi atau kebebasan memilihnya itu dirampas. Yang berujung tidak ada yang salah dengan vegan, ya karena itu pilihan. Sejak awal pendiri vegan hanya ingin sharing bagaimana kehidupan vegan itu berjalan, tapi semua itu hancur karena aktivis-aktivis random ini. Aktivis vegan memang berhasil mendapatkan perhatian dunia melalui kerandomannya, tapi di saat yang sama mereka justru kehilangan simpati dunia. Mereka memenangkan algoritma, tapi kalah dengan memenangkan hati manusia itu sendiri. Sudahi komunitas aktivisnya, sebenarnya vegan itu worth it atau enggak? Secara kesehatan, vegan ini sangat cocok untuk meningkatkan kesehatan jantung, memanage gula darah, dan bahkan bisa lebih cepat menurunkan berat badan. Dikarenakan jika kita diet vegan, protein nabati cenderung memiliki lemak jenuh yang rendah, bahkan memiliki 0 kolesterol, yang membuat kalori setiap masakan nabati atau vegan ini cenderung lebih rendah. Vegan juga memfokuskan badan pada asupan serat, sehingga pencernaan tubuh jelas lebih lancar. Tapi diet ini memiliki beberapa masalah, karena dengan diet vegan kalian akan kekurangan vitamin B12 yang umumnya hanya ada pada daging. Yang kalau kalian kekurangan vitamin B12, itu bisa berujung pada kerusakan saraf atau anemia. Diet vegan juga biasanya kurang bisa mendapatkan zat besi, karena zat besi dari tumbuhan cenderung lebih susah diserap ketimbang zat besi pada daging. Sehingga diet vegan tidak cocok untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, ibu hamil dan menyusui, penderita anemia akut, ataupun orang yang memiliki gangguan pencernaan tertentu. Karena kondisi yang gue sebutkan sebelumnya membutuhkan gizi yang lebih seimbang untuk kesehatan mereka. Diet vegan lebih cocok untuk penderita diabetes dan penderita kolesterol tinggi, karena metode ini jauh lebih worth it untuk bisa membantu penyembuhan mereka. Sehingga secara pandangan kesehatan, vegan itu ya boleh-boleh aja buat dicoba, tapi mungkin hanya menjadi sebuah program diet singkat saja, entah itu mingguan ataupun harian. Karena memang manusia sejatinya membutuhkan gizi yang seimbang aja. Tapi jika vegan sudah dipush menjadi sebuah kepercayaan moral alih-alih metode diet, yaitu kembali lagi ke pilihan masing-masing. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Apakah kalian seorang vegan? Coba komen aja. Sedari awal vegan itu diciptakan hanya sebagai pilihan hidup yang berdasarkan kepercayaan dan moral, sehingga ya memang tidak ada yang salah. Gue sendiri pernah mencoba diet vegan selama sehari aja, dan ya biasa-biasa aja. Yang menjadi masalah hanyalah aktivis-aktivis yang alih-alih membuat vegan dikenal dengan baik, justru dikenal dengan semakin toksik dan buruk. Dan terima kasih juga kepada member channel Dazzle yang sudah terus support channel ini. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.